kerjaan bapak-bapak. Di samping bapak sebagai pendidik, saya yakin bapak ini sebagai pendidik. Tapi kalau karena kita sebagai guru dan bukan sebagai pendidik, nggak tercapai apa yang merupakan tujuan kita. Kira-kira betul nggak Pak yang saya bilang itu Pak? Menjadi guru gampang, tapi menjadi seorang pendidik nggak gampang. Saya tamat SMA-nya 80-an Pak. 80-an sana. Bulan 12 saya pensiun Pak. Pas 58 tahun. Dulu sewaktu saya itu sekolah ada SPT Pak. Sekolah Pendidikan Guru. Dulu sewaktu saya itu ada sekolah SP, sekolah teknik, baru dia peloncat ke STM. Dulu ada semen sebelum dia masuk ke semen. Di kampung saya ada juga sekolah ukur. Sampai sekarang itu nggak dibubarkan Pak, sekolah ukur itu. Itu penting Pak sekarang juga. Termasuk orang yang di agraria, orang yang pertanahan itu sekolahnya di situ, di sekolah ukur itu Pak. Saya asli dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di kampung saya itu masih ada sekolah ukur. Nah mungkin juga nanti ya dengan melihat perkembangan dunia digital seperti ini kan mungkin akan dihidupkan lagi. Saya rasa masih ada peluang kalau dia ada banyak. Kalau sekolah ukur itu semen SD dulu. Sekarang ini kita di jurusan, karena kita tidak dapat jurusan Pak. Begitu dia tamat SMP, dia langsung masuk sekolah kejuruan. Jadi rasanya untuk menyesuaikan diri dia dengan pelajaran yang diinginkannya itu agak sulit. Tapi kalau dulu enggak Pak. Waktu saya dulu, kan? Kalau SD itu jurusannya bangunan listrik, otomotif, mesin produksi di mana kan? Sekarang udah banyak lagi jurusan Pak. Banyak lagi jurusan. Contohnya tadi sama Pak Ujang yang SMK 2 itu lebih kurang 12 jurusan. Saya juga sudah pernah masuk ke SMK 1 itu ada 5 jurusan. Kemarin saya masuk ke SMK 1 Kuala Simpang di bawah naungan Pak Fahmi, mantan dari Sungai. Itu 3 jurusan, tapi katanya nggak potensial Pak jurusan. Kami membuat jurusan lain nggak bisa karena jurusan tersebut sudah ada di SMK samping kiri kanan kita. Jadi kita harus membuat jurusan yang baru lagi. Untuk selanjutnya Pak, menyangkut dengan apa yang dibilang oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan tadi, ada wacana sekarang ini polisi lulusan tidak boleh lagi untuk melakukan penilangan. Itu baru tingkat wacana Pak. Kalau itu yang dilakukan, siap-siap kita untuk bayar denda sesuai dengan pasal yang kita angkat. Nggak pakai helm mungkinnya dendanya 250, kalau sempat 3 kali kita bolak-balik kita nggak ada pakai helm itu nggak bisa 750. Karena di elektronik itu maksimal di situ Pak. Pasalnya berapa? Ya kan? Itu udah dunia digital seperti itu Pak. Nggak ada negara di situ. Karena hukum kita itu dihukum maksimal kan? Minimal sekian kan? Jadi di elektronik itu ya seperti itu. Yang kedua, itu pembayaran langsung ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin BRI. Pembayarannya apa? Menurut hemat saya, makanya mungkin ya waktu kita pembayaran daripada perpanjangan pajak. Di mana dia lihat bahwa
tanggal sekian bulan sekian di tempat ini, di jalan ini kita udah sampai 2,5 juta. Ada apa nih? Komplain lagi di situ. Buka kamera pengaman pengintainya, Pak. Pak, tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini, Pak, di jalan ini, Jalan Iskandar Muda, Jalan Ayani. Bapak, kendaraan Bapak yang dipakai oleh orang nggak pakai helm. Bapak nggak bisa lagi ngomong di situ, Pak. Karena BK Bapak, bayar Bapak sekian 35, 33 sekian, maksudnya 4 kali 3, kan? Udah nggak bisa lagi situ, Pak. Apa? Bapak mau bilang apa? Mau tak mau bayar. Kalau orang yang tahu, mungkin dia tuh gak akan bayar itu dan tidak akan bayar lagi pajak. Karena yang buruk kacamata, yang baru bisa diintai oleh kamera kamera pengintai tersebut di TV itu cuma yang nggak pakai helm ataupun yang motor balik dan pelawan arus. Masalah pajak kan nggak ada di situ. Nah, mungkin nanti sudah ada itu yang memikir masuk Pak Kapolri yang kita yang baru, dan juga dengan bekerjasama dengan Menteri Keuangan, dengan Dirjen Pajak, dan Kepala Direktorat nanti Perhubungan, itu udah duduk lagi lah beliau. Saya mau pas ini sedikit lantaran diinformasikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, jadi beban juga sebenarnya bagi saya. Mohon maaf, Pak. Kalau pengalaman mungkin saya jujur aja, mungkin pengalaman saya itu nggak banyak, Pak. Yang apa itu? Kalau udah 60 berarti udah pensiun kan, Pak? Berarti Bapak masih ada yang di bawah, ataupun mau pensiun 2 bulan lagi. Berarti emang trading saja menurut saya. Bapak yang sering ngomong di depan murid, di depan masyarakat, ya kami juga agak gemetar juga, makanya sama mau. Jadi selanjutnya, Pak, ya kan, persyaratan kalau kita bilang untuk membuat aktenya dibuat, karena kalau Bapak tuh curi nanti umurnya anak Bapak, sementara umurnya baru 16 tahun 8 bulan, tapi dia bilang mau buat SIM, itu nanti dikerjakan bisa buat, karena masalah curi di situ. Tapi kita udah modern, Pak. Saya dengan KTP, saya dengan